Selamat siang, semuanya bisa mendengar mungkin? Ya, Ya, bisa Pak. Pak Irfan. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Pak David dan rekan-rekan semua. Satu kesempatan yang sangat berharga menurut saya bisa join di acara webinar seperti ini ya. Saya karyawan swasta Pak, tapi memang belakangan mulai masuk ke dunia cyber security khususnya ya. Eh, saya sih backgroundnya lebih banyak di jaringan Pak, di network ya. Tapi sekarang mulai masuk ke security. Saya ada pertanyaan boleh nih Pak ya ke Pak Umar khususnya, menarik. Boleh silakan Pak. Iya, jadi Pak Umar salam kenal sebelumnya ya. Eh, Pak ini kan tadi juga diceritakan kerentanan semakin meningkat, threat sudah semakin banyak ya. Terus kita harus di-equip juga dengan skill dan knowledge yang juga mumpuni. Terus saya lihat juga sekarang di bidang security information system ini, itu sertifikasi begitu banyak, framework juga banyak. Sebetulnya pertanyaan saya adalah gimana itu mengambil mempelajari ya sekarang kan ada CISSP misalnya seperti itu, ada CISA ya. Nah mungkin Pak Umar bisa ngasih perbandingan seperti itu. Begitu juga saya lihat di framework ada ITIL, begitu juga ada dengan COVID mungkin ya. Nah saya baru mau coba masuk mempelajari itu semua dan ini begitu banyak ya pilihannya ya, mana yang lebih baik. Nah itu Pak minta mungkin saran, advice. Terus gimana tips and triknya mempelajari demikian banyaknya informasi dan knowledge ini Pak, supaya kita juga kan sehari-hari juga di operasional, terus juga ini juga deras juga nih ya informasi dan knowledge ini. Gimana tipsnya nih Pak supaya bisa mempelajari dengan cepat? Dan saya lihat Pak Umar tuh ya udah banyak hal mungkin dari sertifikasi pengalaman yang inian yang saya tahu Pak. Mohon maaf Pak kalau ada yang salah. Itu aja Pak David mungkin pertanyaan saya. Terima kasih sarannya. Terima kasih Pak Umar. Pak Irfan, silakan Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi memang betul banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan sertifikasi ya untuk bidang-bidang profesional, termasuk security ini. Kalau dilihat yang paling populer ya, kalau terkait dengan security ini, itu antara lain ada CISSP, kemudian CISM dari ISAKA ya, Certified Information Security Manager, dan hal yang lebih spesifik lagi terkait framework ISO 27001 juga punya untuk asesornya dan sebagainya. Pilih yang mana tentu harus milih salah satu, Pak. Jadi nggak bisa kita semuanya sekaligus kita mau ambil ya, mesti perlu bertahap, kita tetapkan target-target yang mana dulu mau kita kejar, kemudian setelah dapat terus habis itu yang mana dan sebagainya. Memang sekarang itu lebih laku sertifikasi dibanding ijazah. Ya, kayak siapa kemarin bilang itu ya, ijazah yang kalau nggak salah Mendiknas kita sendiri yang bilang ya, ijazah itu sekarang sudah nggak terlalu penting, nggak terlalu dilihat oleh pimpinan-pimpinan usaha ya, pimpinan perusahaan. Yang penting itu adalah punya kompetensi. Nah, salah satu bentuk pengakuan terhadap kompetensi itu adalah sertifikasi itu. Kemudian yang kedua terkait framework. Framework ini sebenarnya betul memang banyak sekali ya. Tapi ada framework yang sifatnya spesifik ya untuk contohnya untuk information security management ini, itu bisa dibilang de facto standarnya adalah ISO 27001 atau 27002 ya. Itu adalah de facto standar untuk information security management. Tapi framework lain kayak COVID, ITIL, NIST itu juga mengeluarkan framework untuk security yang sebenarnya kalau kita baca itu sebenarnya saling melengkapi.
Nah, salah satu yang mungkin bisa apa namanya, memang digadang-gadang didesain untuk itu adalah misalnya COVID ya. COVID itu memang dia pengen mempertahankan posisinya sebagai apa framework payung ya, framework umbrella framework, sehingga dia berusaha menjaga supaya dia jadi payungnya, kemudian detail-detailnya itu adalah framework-framework yang lebih spesifik kayak ISO 27001, ada ETL, ada NIST, ada apa namanya PMPOK dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, evolusinya COVID itu selalu mengarahnya dia ingin mempertahankan posisinya sebagai umbrella framework. Tapi kalau kita mau tahu apa namanya roman yang lebih detail lagi, kita nggak bisa hanya pakai COVID, tapi harus pakai framework-framework yang lain. Dan saya lihat itu sebenarnya saling melengkapi ya, satu framework dengan framework yang lain. Itu mungkin karena waktu ini. Oke. Gimana Pak Irfan? Tapi mungkin Pak Umar Ya. mulainya dari yang mana sih gitu? Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Maaf. Saya tambahan dikit ya, Pak David, Ya, Pak. Pak Umar. Iya, gimana Pak tips-tips belajarnya? Saya lihat juga Pak Umar kan sudah ngambil beberapa sertifikasi itu Pak ya. Mungkin ada tips dan sharingnya buat kita semua, cara belajarnya kurang lebih gitu Pak. Ya, Tengah-tengah kesibukan, kalau lebih senggang nih. Betul. Ya, sebenarnya background saya adalah informatika ya. Jadi dulunya saya itu adalah developer. Ya, sampai pada satu titik saya melihat ketika saya banyak implementasi ERP dan lain-lain itu ya, itu banyak mindset yang salah dari manajemen klien-klien kami waktu itu, yang menganggap bahwa ketika implementasi IT itu adalah beli software, beli sistem, beli hardware, pasang, selesai gitu. Padahal tidak seperti itu kan. Banyak hal yang harus diperhatikan. Ya. Dari situ mulai saya tertarik untuk mempelajari ada dunia-dunia lain yang sangat menarik waktu itu. Tadi Pak Irfan juga cerita ketika baca COVID misalnya, wah ini banyak dan menarik tapi banyak banget gitu. Ya, memang nggak bisa sekaligus Pak. Ketika mungkin orang-orang yang lulus sertifikasi seperti misalnya CISA atau yang sejenis itu kan pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji sense ya, bukan sekedar hard knowledge gitu ya. Jadi mana yang lebih baik dibanding di antara pilihan yang ada dan sebagainya. Dan itu butuh ada pengalaman jam terbang yang bisa membedakan antara itu. Walaupun kalau kita ngelihat di training-trainingnya sertifikat, saya dulu nggak ikut training Pak, langsung ikut sertifikasinya. Di training-training sertifikasi itu sebenarnya sudah diajarkan tips-tipsnya ya, mana kira-kira yang cara menjawab dan sebagainya. Tapi menurut saya jam terbang, kalau Pak Irfan sudah lama misalnya di infrastruktur atau jaringan, itu lebih berharga dibanding tips-tips yang diberikan saat training yang sifatnya instan gitu ya. Jadi kompetensi bisa dipelajari dengan cepat. Kalau kompetensi bisa buku-buku referensi sekarang banyak sekali. Tapi pengalaman atau sense itu yang susah untuk dibeli kecuali dengan pengalaman. Dan itu saya pikir Pak Irfan kalau sudah lama di infrastruktur itu punya sense itu, Pak. Sudah punya modal, Pak. Oke.